Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Amelia Nurjana Ayuni Pitaloka, NIM 19081050071. Saya dari kelas Tadrus Matematika 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh model pembelajaran kuantum terhadap hasil pemahaman konseptual soal cerita aritmatika siswa Madrasah Aliyah. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada proposal penelitian saya. Yaitu faktanya bahwa ditemukan beberapa siswa Madrasah Aliyah belum memahami konsep soal cerita pada materi aritmatika. Padahal aritmatika sendiri yaitu cabang matematika yang mempelajari tentang konsep dasar bilangan. Nah, maka dari itu pada konsep soal cerita diperlukan ketelitian dalam menentukan penempatan variabel cerita agar rumus tepat pada pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah soal cerita, siswa dituntut harus mampu memahami isi soal cerita tersebut. Kemudian, mengetahui objek-objek matematika yang harus diselesaikan. Mampu memisalkan ke dalam model matematika, kemudian juga siswa harus mampu memilih operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Maka dari itu, sering ditemukan kesalahan siswa dalam pemecahan soal cerita, yaitu yang pertama, kesalahan memahami masalah, kemudian keterampilan, proses, dan penarikan kesimpulan. Nah, terkait dalam permasalahan tersebut, siswa memerlukan model pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, pada penelitian ini saya mengambil model pembelajaran kuantum, di mana terkait dengan permasalahan konseptual tersebut dibutuhkan pembelajaran yang dinilai menarik dan menyenangkan bagi siswa, dengan mengutamakan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam penyelesaian soal cerita pada materi aritmatika. Sehingga diperlukan pembelajaran yang menarik sehingga memotivasi siswa dalam mempelajari soal cerita tersebut agar menjadi lebih mudah. Maka dari itu, diperlukanlah penelitian terkait tentang pengaruh model pembelajaran kuantum terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan dan pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu pernyataan penelitian ini, beberapa siswa Madrasah Aliyah belum memahami konseptual soal cerita pada materi aritmatika yang dinilai sulit dalam pemecahan masalahnya, sehingga memerlukan metode pembelajaran yang tepat dalam penyelesaiannya. Kemudian yaitu pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana pengaruh pelaksanaan model pembelajaran kuantum pada kesulitan siswa Madrasah Aliyah dalam memahami konseptual soal cerita aritmatika. Selanjutnya yaitu tinjauan konseptual, di mana tinjauan konseptual pada penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran kuantum terhadap hasil pemahaman konseptual soal cerita aritmatika siswa Madrasah Aliyah. Nah, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan model pembelajaran kuantum terhadap pengaruh pemahaman konseptual soal cerita siswa Madrasah Aliyah. Nah, adapun kerangkanya yaitu seperti terlihat pada gambar, di mana model pembelajaran kuantum yang akan mempengaruhi terhadap hasil pemahaman konseptual soal cerita aritmatika pada siswa Madrasah Aliyah. Kemudian
kita akan membahas mengenai tinjauan teori pada penelitian ini, di mana terbagi menjadi 4 di sini, yaitu yang pertama model pembelajaran kuantum, kemudian yang kedua mengenai aritmatika, kemudian yang ketiga yaitu soal cerita matematika, kemudian yang keempat yang terakhir yaitu penyebab kesalahan siswa. Nah, yang pertama yaitu sedikit dijelaskan mengenai model pembelajaran kuantum atau quantum learning, di mana merupakan salah satu model pembelajaran yang dilakukan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang akan mampu menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian tinjauan teori yang kedua yaitu aritmatika, di mana dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu barisan aritmatika, kemudian yang kedua yaitu deret aritmatika. Yang pertama yaitu barisan aritmatika digunakan untuk menyatakan susunan bilangan yang berurutan, yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya, UN. Di mana U1 merupakan suku pertama, kemudian U2 yaitu suku kedua. Kemudian yaitu deret aritmatika yang merupakan jumlah susunan dalam bilangan barisan aritmatika, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya, kemudian ditambah dengan suku U ke N. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai soal cerita aritmatika. Soal cerita matematika. Selanjutnya, tinjauan hasil penelitian terdahulu dan hipotesis. Untuk tinjauan hasil penelitian terdahulu, saya menggunakan 2 jurnal penelitian. Yang pertama yaitu jurnalis Dayanti Sultan dan Hajerina pada tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu jurnal Satrio Wicaksono Sudarman dan Ira Fahlia pada tahun 2016. Kemudian untuk hipotesis penelitian, pada hipotesis penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan mengenai model pembelajaran kuantum terhadap hasil pemahaman konseptual soal cerita aritmatika pada siswa Madrasah Aliyah. Selanjutnya mengenai desain dan metode penelitian. Nah, untuk desain penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Mengapa demikian? Karena saya membutuhkan data statistik untuk keakuratan pada penelitian yang sedang saya ambil. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan penelitian eksperimental di mana siswa Madrasah Aliyah menjadi objek uji coba dengan menggunakan desain pretest, post-test, control group design. Di mana pada pretest, siswa Madrasah Aliyah akan dites terlebih dahulu sebelum model pembelajaran diberlakukan. Kemudian, untuk post-test, siswa Madrasah Aliyah akan diberikan tes setelah model pembelajaran dilakukan untuk pemahaman konseptual pada soal cerita aritmatika. Nah, kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu ada 2, yang pertama pretest, yang kedua post-test. Pretest yaitu sebelum tes yang dilakukan sebelum model pembelajaran diberlakukan, kemudian yang kedua post-test yaitu tes di mana hasil dari pembelajaran yang sudah diberlakukan. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan datanya, yang tadi yaitu tes sebelum pembelajaran, yang kedua yaitu tes hasil belajar. Nah, sumber datanya. Untuk tempat penelitiannya, saya akan melakukannya pada MAN 1 Kota Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tangerang. Dan untuk populasi penelitiannya yaitu siswa kelas 10 Madrasah Aliyah 1 Kota Tangerang yang berjumlah 120 orang. Nah, untuk sampel penelitiannya yaitu 10 orang di setiap kelas. Dari kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2,
dan 10 MIA 3. Nah, teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik sample random sampling. Nah, pada teknik simple random sampling ini menggunakan teknik analisis data statistik inferensial. Untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu pada metode ini siswa akan diambil secara acak per kelasnya sejumlah 10 orang dari 3 kelas, sehingga dari 120 orang akan diambil sejumlah 30 orang, 10 orang dari setiap kelasnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu referensi pada proposal penelitian saya. Seperti terlihat pada slide yang terakhir, yaitu terdapat referensi-referensi yang saya gunakan untuk proposal penelitian ini. Dengan demikian, dicukupkan untuk presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada perlu perbaikan, saya juga memerlukan untuk kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.